Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan melakukan presentasi terkait tugas saya yaitu pelabuhan terminal penumpang di Bola Mongodo Selatan dengan pendekatan yang vernakular. Saya Lutfi Pembudi yang NIM 15017. Jadi langsung saja. Yang pertama itu saya saya mulai dari latar belakang yaitu daerah Bola Mongodo itu daerah Bola Mongodo Selatan dengan ciri khas area pesisir pantai yang luas menunjukkan potensi besar untuk menjadi sektor pelabuhan strategis. Hal ini diperkuat oleh fakta saat ini wilayah tersebut belum memiliki pelabuhan sama sekali untuk angkutan penumpang. Nah, Kabupaten Bolaang Selatan sendiri memiliki berbagai destinasi pariwisata yang menjadi menarik perhatian dan terus sering jadi pusat perhatian para wisatawan. Nah, berdasarkan data BPS, Sulawesi Utara dari tahun 2020 sampai 2023, jumlah perjalanan wisatawan Nusantara di Kabupaten Pulau Mongodo Selatan terus meningkat tiap tahun. Seperti pada tahun 2020, yaitu mencapai 71.000, dan 2021 itu, eh, itu, 71.000 perjalanan meningkat menjadi 122.181 pada tahun 2021. Nah, terus pada tahun 2022 jadi 149.000 dan dari 2023 itu terakhir 184.000 orang. Jadi dengan peningkatan signifikan ini menunjukkan tingginya potensi pariwisata di daerah tersebut. Dengan banyaknya wisatawan yang berkunjung, perkembangan akses transportasi laut yang memadai juga menjadi kebutuhan penting, khususnya untuk mendukung konektivitas antar wilayah luar provinsi atau bahkan luar pulau. Nah, selanjutnya, melalui pendekatan yang vernakular ini, penelitian ini bertujuan untuk mengintegrasikan identitas lokal sambil menciptakan ruang yang fungsional dan memberikan dampak positif bagi masyarakat. Dalam konteks ini, desain pelabuhan yang vernakular juga mempertimbangkan keterbukaan terhadap lingkungan sekitar dengan memastikan adanya sirkulasi udara yang baik dan pemanfaatan cahaya alami secara optimal. Dengan menerapkan prinsip-prinsip arsitektur neovernakular, karakteristik budaya Kabupaten Bolaang Selatan ditonjolkan melalui bentuk dan estetika bangunan sehingga memperkuat lokalitas dan citra daerah tersebut, yakni Bolaang Selatan. Nah, pada rumusan masalah di sini ada dua poinnya, yaitu yang pertama itu bagaimana kita penerapan pendekatan arsitektur neovernakular dalam desain pelabuhan untuk mengintegrasikan identitas lokal dan budaya masyarakat Bola Mongodo Selatan. Nah, yang poin keduanya itu bagaimana memastikan desain pelabuhan yang mampu mendukung kebutuhan mobilitas masyarakat dan wisatawan. Nah, terus tujuannya itu tujuan dan sasaran bagian tujuan sasaran pada pelabuhan terminal penumpang di Pulau Mongodo Selatan tidak hanya berfungsi optimal tetapi juga memberikan kemudahan akses bagi masyarakat melakukan dalam menggunakan transportasi laut dengan ada dengan memperhatikan ya tata letak yang efisien dan mempengaruhi standar keamanan. Pelabuhan ini diharapkan mampu meningkatkan kualitas pelayanan serta memberikan pengalaman yang positif bagi pengguna. Selain itu, melalui penerapan konsep arsitektur vernakular, pelabuhan tersebut akan menjadi sebuah karya yang menggabungkan unsur-unsur lokal dan tradisional dengan desain modern, menciptakan identitas visual dan yang unik serta memperkaya nilai estetika bagi wilayah tersebut. Nah, selanjutnya itu eh, pada lingkup pembahasannya. Nah, perancangan pelabuhan terminal perancangan pelabuhan terminal penumpang akan mempertimbangkan secara cermat dengan mengintegrasikan pendekatan arsitektur neovernakular untuk menciptakan bangunan yang lebih melestarikan kebudayaan lokal. Nah, perancangan pelabuhan terminal sendiri juga ini menjadi salah satu tempat transit transportasi laut dengan penekanan arsitektur neovernakular. Nah, lanjut pada tinjauan pustaka, ini sudah masuk bab 2 yaitu pertama itu ada definisi pelabuhan. Nah, di definisi pelabuhan ini
itu dijelaskan di yang di mana ada pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2001 tentang kepelabuhanan. Pelabuhan adalah tempat yang terdiri dari daratan, perairan, dan perairan dengan batas tertentu yang digunakan untuk kegiatan pemerintah dan ekonomi. Nah, pelabuhan juga merupakan area tepi perairan laut perairan baik bagi laut, sungai maupun danau yang mencakup daratan dan perairan dengan menunjang aktivitas pemerintah dan serta ekonomi sama halnya dengan penjelasan pasal 1 tadi. Nah, fasilitas ini berperan sebagai tempat kapal berlabuh, mengangkut serta menurunkan penumpang dan melakukan proses bongkar muat barang. Selain itu juga pelabuhan juga didukung dengan berbagai infrastruktur serta sarana penunjang guna memperlancar kegiatan transportasi. Nah, klasifikasi klasifikasi pelabuhannya itu juga di dibagi di beberapa tinjauan. Yang pertama itu ditinjaunya dari hierarkinya. Nah, hierarkinya yang pertama itu adalah pelabuhan internasional hub. Nah, yang kedua itu ada pelabuhan internasional. Terus ada pelabuhan nasional, pelabuhan regional, dan pelabuhan lokal. Nah, selanjutnya ada ditinjau segi penyelenggaranya. Nah, cuma dua yaitu yang penyelenggaranya pelabuhan umum dan penyelenggaranya pelabuhan khusus. Gitu. Terus di segi pengusahaannya juga ada pelabuhan yang diusahakan, ada pelabuhan yang tidak diusahakan. Nah, terus yang ada lagi yaitu melalui dari fungsi perdagangan nasional dan internasional, itu ada pelabuhan laut dan pelabuhan pantai. Nah, yang dimana kalau pelabuhan laut ini adalah pelabuhan internasional dan pelabuhan pantai ini adalah pelabuhan nasional dan tidak bisa dimasuki oleh eh, apa kapal dengan bendera asing atau kalau cuma masuk kapal yang bendera asing itu dia hanya diberlakukan untuk pelabuhan laut itu internasional. Nah, selanjutnya letak geografisnya ada yang pelabuhan yang sudah terbentuk dari alamnya, terus ada yang pelabuhan buatan, ada juga yang pelabuhan semi alam. Selanjutnya eh, jenis-jenis pelabuhan. Ada 4 jenis pelabuhan. Yang pertama itu jenis pelabuhan ikan. Nah, secara umum pelabuhan ikan, pelabuhan perikanan dilengkapi dengan fasilitas seperti tempat pelelangan ikan atau pasar pasar jalang begitu. Nah, terus ada pelabuhan minyak juga. Pelabuhan minyak biasanya tidak membutuhkan dermaga atau pangkalan yang harus dapat menahan muatan vertikal, tetapi cukup dengan jembatan atau hambatan yang dibuat merojok ke laut. Contohnya pelabuhan yang ada di Dumai. Nah, terus ada pelabuhan barang. Nah, pelabuhan barang ini sangat banyak, termasuk ada yang di Gorontalo juga. Pelabuhan barang memiliki dermaga yang dilengkapi dengan fasilitas bongkar muat barang seperti kran atau derek. Nah, untuk mengangkut barang, fasilitas reparasi dan gudang penyimpanan dalam skala yang memadai. Contohnya Pelabuhan Batu Ampar, juga salah satunya pelabuhan di Gorontalo ya. Nah, terus ada pelabuhan terminal penumpang. Nah, pelabuhan penumpang ini biasanya dilengkapi dengan terminal penumpang yang berfungsi sebagai stasiun untuk melayani berbagai kebutuhan terkait aktivitas perjalanan transportasi laut seperti layanan kantor imigrasi, administrasi pelabuhan, dan kantor maskapai pelayaran. Contohnya penumpang Tanjung Priok yang ada di gambar yaitu PT Pelabuhan Indonesia. Baik, selanjutnya lagi. Nah, di sini masuk pada studi banding tema. Nah, yang saya mengambil arsitekturnya vernakular. Arsitekturnya vernakular itu apa sih? Nah, dalam KBBI, neo itu diartikan baru, yang yang dimana diperbarui. Nah, kata ini juga digunakan sebagai prefix dalam berbagai istilah untuk menandakan bahwa suatu telah mengalami perubahan untuk pembaruan dari bentuk atau versi sebelumnya. Nah, terus ada juga prinsip arsitektur neovernakular.
Menurut Brolin tahun 1980 dalam bukunya itu Architecture in Context Fitting New Building with Olds menjelaskan tentang hal-hal yang ditemukan dalam penerapan neovernakular yang dimana dibagi menjadi 5 poin, yaitu pertama adalah hubungan langsung, terus ada hubungan abstrak, hubungan landscape, dan hubungan kontemporer, dan juga hubungan masa depan. Nah, yang dimana dari kelima hubungan ini saling berkesinambungan tercipta sehingga erat dengan tema arsitektur neovernakular. Nah, terus ada juga ciri-ciri arsitektur neovernakular. Bagaimana sih ciri-ciri arsitektur neovernakular itu? Jadi, arsitektur neovernakular itu menggunakan elemen konstruksi lokal. Yang paling utama itu konstruksi lokal, terus mengembangkan bentuk-bentuk tradisional yang ramah lingkungan dengan proporsi yang lebih ke vertikal, warna-warna kuat, ya, dan kontras. Dan juga ada bentuk-bentuk menerapkan unsur budaya lingkungan termasuk iklim setempat yang diterapkan dalam bentuk arsitektural, dena, struktur ornamen, eh, dan selanjutnya itu menerapkan elemen non-fisik yaitu budaya atau pola pikir. Ya, atau juga bisa disebut kepercayaan dalam tata letak yang mengacu pada makrokosmos yang ada di mungkin suatu daerah memiliki eh, ada adat untuk pembangunan, nah terus mengikuti itu. Selanjutnya ada studi banding tema. Nah, di studi banding tema ini, jadi yang pertama itu saya mengambil contoh di Istana Budaya, di mana masa bangunan utama Istana Budaya itu memiliki bentuk dasar persegi panjang yang mengalami transformasi melalui penambatan elemen arsitekturalnya. Desainnya itu terinspirasi dari Wau Bulan atau layang-layang tradisional Melayu lah. Nah, yang kemudian dimodifikasi menjadi perpaduan dua bentuk berlian, sirkulasi, berlian, sirkulasi menuju pintu masuk utama juga, masuk utama Istana Budaya dirancang membentuk jalur aksial yang dimana tangga itu disebut dengan tangga Melaka yang merupakan elemen khas dalam arsitektur rumah Melayu tradisional. Pintu masuk utama terinspirasi dari konsep balairong seri atau aula dalam istana. Selanjutnya yaitu Masjid Raya Syekh Ahmad Khatib Al-Minangkabawi. Nah, ada 3 gambar sini. Yang gambar pertama itu analisis terhadap masjid ini itu menunjukkan bahwa kayu menjadi material utama dalam dalam bagian interiornya. Material ini diaplikasikan pada dinding serta ukiran ornamen seperti yang ada di gambar ini. Nah, selanjutnya itu penggunaan atap bumbungan yang tidak hanya menjadi elemen khas bangunan tradisional di Indonesia, tetapi juga dirancang sesuai dengan kondisi iklim dengan kemiringan 30 sampai 45 derajat seperti ada di gambar ini. Nah, yang terakhir itu masjid ini juga memerlukan konsep budaya lokal Minangkabau, yaitu dengan menambahkan ornamen khasnya yang ada di gambar ini. Nah, lanjut pada studi banding objek. Di sini ada 2 studi banding objek, yaitu Terminal Teluk Lamong dan Terminal Tanjung Perak. Nah, lokasi mulai dari Terminal Teluk Lamong dulu, di sini lokasinya itu ada di Jawa Timur, Surabaya, Jawa Timur. Nah, itu memiliki luas 40 hektar. Nah, Terminal Teluk Lamon ini adalah sebuah pelabuhan PT Kemas, pelabuhan multiguna Teluk Lamon yang dibangun dengan KD atau struktur di pelabuhan tempat kapal bersandar yang sedalam min 14 low meter spring atau disingkat LWS dan dilengkapi dengan peralatan-peralatan yang canggih mendukung modernisasi dan otomatisasi pelayanan jasa kepelabuhanan. Fasilitasnya juga terdapat lapangan penumpukan, dermaga, curah kering, transfer area, pre-in gate, dan SPBG, dan main gate. Nah, selanjutnya itu ada Terminal Tanjung Perak. Nah, Terminal Tanjung Perak ini, oh tidak tahu di sini. Kalau tidak salah ini Terminal Tanjung Perak ini terletak di Bandung. Nah, merupakan salah satu
pelabuhan laut yang paling besar yang ada di Indonesia. Iya, berlokasi di Surabaya. Oh iya, di Surabaya. Nah, keberadaan Terminal Tanjung Perak ini juga sangat strategis karena dekat dengan pusat-pusat industri yang ada di perdagangan di Jawa Timur. Nah, hal ini memudahkan akses bagi para pelaku usaha untuk mengumpul dan mengekspor barang, sehingga mendukung pertumbuhan ekonomi regional. Nah, fasilitasnya itu terdapat dermaga yang luas, gudang penyimpanan, alat bongkar muat yang canggih, terminal peti kemas, terminal penumpang, area parkir yang luas, kantor-kantor pelayanan, serta sistem keamanan yang ketat. Nah, selanjutnya itu ada gambaran umum terkait lokasi. Nah, jadi lokasi yang dipilih untuk penelitian ini berada di Kabupaten Bolamongan Selatan, memiliki wilayah yang dimana wilayah ini memiliki pesisir yang luas serta perairan laut dan teluk. Gambar ini menunjukkan kabupaten ini memiliki luas wilayah sebesar 1.932 kilometer kuadrat yang yang mencakup berbagai kondisi geografis termasuk daratan dan perairan laut. Nah, kondisi geografisnya itu Kabupaten Bola Mongodo Selatan ini terletak pada koordinat tersebut. Oke, baik. Koordinat 0,0 derajat 54, 2 lintang utara 125 derajat 28 54,2 bintang timur. Oke. Dengan dengan ibu kotanya itu Molibagu. Nah, batas-batas administratif itu terbagi empat, yaitu yang bagian utara itu berbatasan dengan Bolang Mongodo Utara, bagian timur berbatasan dengan Bolang Mongodo Timur, dan bagian selatan itu berbatasan dengan Teluk Tomini. Nah, dan yang di barat itu berbatasan dengan Provinsi Gorontalo. Nah, terus di kondisi klimatologinya, kondisi iklim di Kabupaten Bolang Mongodo Selatan ini dijelaskan berdasarkan data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, dan juga BPS pada tahun 2023. Berikut adalah ringkasan. Jadi yang pertama itu ada suhu. Suhu tertingginya itu mencapai 34,6 derajat Celcius. Sedangkan minimumnya itu 19,6 derajat Celcius. Dan rata-rata suhu setahun itu dia sampai 26,4 derajat Celcius. Nah, curah hujannya itu dari data dari BMKG ini rata-rata curah hujan di Bolsel itu berkisar 2.000 sampai 3.000 mm. Nah, kelembabannya itu maksimumnya itu 100 dan minimumnya itu 32 dan rata-ratanya itu 86,3%. Nah, kecepatan anginnya itu rata-rata kecepatan angin berkisar antara 2 sampai 5 kilometer per jam. Nah, terus ada kondisi demografi. Di sini dijelaskan dalam BPS, dari data BPS tahun 2004, itu jumlah penduduk Kabupaten Pulau Mongodo Selatan tercatat ada 75.374 jiwa yang ada di Bolsel. Nah, yang juga ini terbagi dari 7 kecamatan. Nah, selanjutnya itu ada dua lokasi alternatif yang di sini. Jadi yang di sebelah kiri ini ada lokasi ini ada di desa di Dudepo seperti yang ada di gambar ini. Nah, ini memiliki luas 5,67 hektar dan di sini ada di Salongo Timur dengan luas 9,13 hektar. Itu saja dari saya. Mohon maaf jika ada kurangnya. Oh iya, terakhir ini asistensinya. Ya, itu saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.